Malam-malam digigit mak lampir, paginya digampar sama si Suka. Nobar akan selalu hadir untuk mengobati jiwa yang terluka. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Huayi A Monster Boy yang dirilis pada tahun 2013. Menceritakan tentang seorang bocil yang dirawat dan dididik oleh 5 pembunuh bayaran hingga dia tumbuh menjadi pembunuh paling berbahaya di Korea. Selain ceritanya yang menarik, film ini juga memiliki plot twist yang sangat membagongkan dan akan membuat kalian tercengang sampai tajungkir tajum palit. Tidak hanya itu, kalian juga akan diperlihatkan dengan adegan-adegan brutal yang akan saya bawakan dengan penuh seru dan adrenalin. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Huayi A Monster Boy. Film diawali dengan sebuah kejadian membagongkan yang terjadi di sebuah kereta api jurusan Jakarta-Bandung. Di sini terlihat ada seorang begal yang menyandra salah satu penumpang kelas ekonomi sambil menodongkan senjata. Walaupun kelihatan culun, tapi begal ini tidak segan untuk membunuh salah satu penumpang yang berani melawannya. Dia lalu mengeluarkan sandranya dan hendak menghabisinya di luar kereta. Tapi tiba-tiba ada seorang pemuda tapi nggak pakai Pancasila yang berusaha menghentikannya. Alhasil, begal itu pun mau melepaskan sandra tersebut. Namun tak disangka-sangka, sandra itu justru menikam si pemuda dengan brutal dan melemparkannya ke rel kereta. Dan ternyata begal dan orang yang dia sandra adalah satu komplotan yang tergabung dalam sebuah kelompok kriminal bernama Goblin Gerombolan Begal Lincah. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pembunuh bengis bernama Sukte. Dia punya 4 anggota yang tidak kalah bengisnya. Mereka adalah Dongbom, Bomsu, Jingsung, dan Kite. Tidak hanya membunuh, mereka juga seringkali melakukan perampokan sesuai dengan permintaan klien. Pada suatu hari, mereka menculik seorang bocil yang merupakan anak dari orang kaya pengusaha tambang batu ginjal. Awalnya mereka ingin meminta tebusan, tapi rencana mereka gagal total. Karena sudah tidak ada gunanya, Bomsu pun memutuskan untuk membunuh si bocil. Akan tetapi Sukte melarangnya dan dia memilih untuk membesarkan bocil tersebut sebagai penerus kebrutalan mereka atau dijadikan budak seperti wanita bernama Yongju yang mereka kurung di markas Goblin. Sejak merawat si bocil, entah kenapa Sukte dan kawan-kawan selalu mendapatkan rejeki nomplok. Mereka menjadi pembunuh bayaran yang laris manis dan tidak pernah ketahuan oleh polisi. Sungguh bocil pembawa keberuntungan. 10 tahun kemudian, kelompok Goblin kembali melakukan aksi perampokan. Dan kali ini target mereka adalah seorang jamet kaya raya yang tidak pernah membayar zakat. Pada hari perampokan, si jamet terlihat sedang dipijat oleh mas-mas tunanetra. Dia tidak sadar kalau Sukte CS sudah berada di depan rumahnya. Lalu inilah yang terjadi. Sukte lalu memaksa si jamet untuk membuka brangasnya. Tapi jamet itu menolak dan malah balik mengancam Sukte. Dan akhirnya Sukte pun membuka penutup wajahnya untuk menunjukkan wajah yang seram seperti malam satu suro. Setelah itu Sukte menyuruh Bomsu untuk membunuh si jamet. Tadinya Sukte juga ingin membunuh si tukang pijat yang bisa jadi saksi mata. Dia merasa curiga kalau mata kanannya masih bisa melihat. Dan untuk memastikannya, Sukte pun mengarahkan jarum ke mata si tukang pijat. Dan karena tidak berkedip, Sukte pun memutuskan untuk membiarkannya hidup. Padahal tukang pijat itu masih bisa melihat dari dekat. Setelah menggasak semua harta si jamet, Sukte CS pun langsung pergi dari sana. Tapi sialnya mereka malah berpapasan dengan mobil polisi dan alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Tapi di tengah jalan, polisi melihat ada seorang anak sekolah yang jatuh dari sepeda dengan buah jeruk yang berserakan. Mereka pun mengira kalau anak tersebut diserempet oleh kelompok goblin. Namun pada akhirnya terungkap kalau anak itu adalah bocil yang dibesarkan seperti anaknya sendiri oleh Sukte dan kawan-kawan seperti Malika si kedelai hitam. Selain itu, dia juga sudah beberapa kali mengikuti perampokan dan bertugas untuk mengalihkan perhatian polisi. Selepas perampokan, anak bernama Huayi ini pun pulang dengan naik bus sekolah. Ini Huayi harusnya dibaca Hayi. Oke, akan saya baca Hayi. Meskipun selalu mengenakan seragam SMA 1 Nganjuk, aslinya dia tidak pernah bersekolah. Dia justru dididik untuk menjadi pembunuh paling brutal di Korea. Dan ketika turun di halte, dia melihat ada seorang gadis cantik yang sedang membenarkan rantai sepedanya. Gadis bernama Yu itu lantas meminta tolong kepada Hayi. Setelah membantunya, Hayi memberikan sebuah jeruk kepada Yu. Dan akhirnya mereka pun saling berkenalan walaupun Hayi terlihat malu-malu anjing. Sesampainya di rumah, Hayi langsung disambut oleh kelima bapaknya. Ya, betul, dia punya 5 bapak. Para pembunuh ini terlihat sangat menyayangi Hayi, kecuali Sukte yang selalu bersikap keras kepadanya. Mereka lalu memberikan jatah perampokan tadi kepada Hayi karena bagaimanapun juga anak itu telah membantu mereka lolos dari kejaran polisi. Hayi kemudian menyapa Yongju yang sudah dia anggap seperti ibu sendiri meskipun diperlakukan seperti budak oleh Sukte CS. Menjelang sore, Sukte menyuruh Hayi untuk latihan menembak di belakang rumah. Di sini, Sukte melihat potensi besar dalam diri Hayi. Selain itu, Sukte juga yakin bahwa dia bisa menjadi sniper seperti Leslie dan pembunuh yang berbahaya seperti dirinya. Di sisi lain, Jing Sung sedang berada di ruangannya. Dia terlihat sedang mengobrol dengan seorang polisi korup bernama Chang Ho atau yang kita sebut saja dia Pai Jo. Selain menjadi polisi, dia juga merupakan makelar yang menghubungkan antara kelompok goblin dengan para klien. Kali ini dia menawarkan sebuah pekerjaan di mana para goblin harus membunuh pemilik rumah yang tidak mau digusur. Padahal wilayah tersebut akan dijadikan mall dan hotel oleh seorang mafia bernama Jun alias Samidi bin Mukidi. Jika kelompok goblin berhasil melakukannya, maka Samidi akan memberikan bayaran yang sangat mahal. Namun entah kenapa Jing Sung tidak langsung menerima tawarannya karena pemilik rumahnya adalah orang yang dia kenal. 성지 시멘트 이명태. 이번 일만 깔끔하게 끝나면은 나중에 다시 얘기하자. 생기고 어때? Setelah menutup teleponnya, Jing Sung memanggil Hayi dan memberikan sebuah dokumen yang berisi paspor dan surat penerimaan sekolah. Rupa-rupanya dia telah mendaftarkan Hayi ke SMA 1 Nganjuk untuk bersekolah di sana. Dia merasa kalau Hayi tidak cocok menjadi pembunuh. Dia ingin Hayi menjadi orang normal dan Nganjuk adalah tempatnya orang-orang normal. Selain itu, Hayi juga sangat jago dalam menggambar. Jadi siapa tahu Hayi bisa menjadi penerus Ustadz Soleh Pati kalau sudah besar nanti. Akan tetapi rencana itu ditentang oleh Sukte yang ingin menjadikan Hayi sebagai penerusnya. 보내야지. 보내기로 했잖아. 우리하고 달라. 달라. 근데 왜 그렇게 안 나가는 거래? 이명택은? Siang harinya Hayi berjalan-jalan di sekitar sekolah karena dia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi anak sekolahan. Tidak hanya itu, dia juga ingin melihat kecantikan Yu yang sangat paripurna seperti kembang desa yang belum ternodai. Hayi pun terkesima saat melihat wajah Yu sampai-sampai dia ketabrak mobil penjual tahu bulat. Yu yang melihat itu pun langsung menghampiri Hayi. Mereka berdua lalu mengobrol di depan warteg. Di sini, Yu memuji hasil gambar Hayi yang sangat bagus. Dia pun sangat iri kepada Hayi karena hobinya tidak didukung oleh orang tua. Sebenarnya Yu ingin menjadi fotografer terkenal, tapi ibunya malah menyuruhnya untuk jadi TKW di Arab. Di saat yang bersamaan, Hayi melihat ada seorang bapak-bapak yang sedang mabuk sambil menggoda cewek kabupaten. Dan ternyata orang itu adalah Kite yang tidak lain adalah ayah angkatnya. Hayi pun merasa malu kepada Yu dan langsung mengajak ayahnya pergi dari sana. 아는 사람이야?
우리 아빠. Tapi karena kita sedang mabuk, jadi mau tidak mau Hayi yang harus menyetir mobil. Tapi sialnya polisi sedang melakukan razia dan sudah pasti Hayi akan ditilang karena belum punya SIM. Alhasil dia pun langsung tancap gas saat itu juga. Kita lalu mengajarkan bagaimana caranya untuk kabur dari polisi, apalagi dia adalah sopir abadi di kelompok Goblin. Dan tidak butuh waktu lama, Hayi berhasil mengecoh para polisi dengan skill ngedripnya yang seperti Dominic Toretto. 속도를 줄여. 형님 속도 줄여 속도. 사이즈 잡고. Melihat anaknya sudah bisa ngedrip, kita pun terlihat sangat bangga. Di waktu yang sama, kepolisian sedang menginterogasi tukang pijat yang menjadi saksi perampokan tempo hari. Dan tidak disangka-sangka, polisi yang menginterogasinya adalah seorang pemuda yang hampir terbunuh oleh kelompok Goblin 10 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, polisi bernama Jungmin ini pun menyimpan dendam kepada para pembunuh itu. Tapi di sini dia belum tahu kalau pelaku perampokannya adalah kelompok Goblin. Jungmin lalu mematikan lampu di ruang interogasi, kemudian menyalakan pemantik api di depan mata si tukang pijat untuk mengecek apakah matanya masih bisa melihat. Dan ternyata dia memang bisa melihat dari jarak dekat. Kemudian Jungmin memaksa tukang pijat itu untuk mengatakan siapa pelaku perampokannya. Karena kalau dia tidak mau bekerja sama dengan polisi, maka dia akan menjadi incaran para pelaku. Dengan suara gemetar, tukang pijat itu akhirnya berkata bahwa perampok yang dia lihat adalah orang yang sangat mengerikan. Di waktu yang bersamaan, Paijo diam-diam menghubungi kelompok Goblin setelah tukang pijat itu memberi kesaksian. Sukte pun langsung memberikan tugas kepada Hayi untuk membunuh si tukang pijat, dan ini adalah tugas pembunuhan pertamanya. Tidak berselang lama, tukang pijat itu dikeluarkan dari kantor polisi. Tapi ketika hendak menembak dari jarak jauh, Hayi tiba-tiba melihat ada penampakan monster yang sangat mengerikan. Alhasil, targetnya pun lolos begitu saja. Melihat itu, Sukte pun langsung murka dan hampir menghabisinya di tempat. Untungnya dia masih bisa menahan amarahnya. Dia lantas menyuruh Kite dan Dongbom untuk membunuh si tukang pijat. Setelah tukang pijatnya tewas, Sukte menyeret Hayi ke gudang untuk dihukum. Sebelum itu, Sukte bertanya kenapa Hayi ragu-ragu saat akan menembak. Hayi pun mengatakan kalau dia tiba-tiba melihat monster yang sangat besar. Rupanya, Hayi telah mengalami hal ini sejak masih kecil. Dia selalu berhalusinasi melihat makhluk besar yang sangat mengerikan. Sukte pun menyuruh Hayi untuk menghadapi monster itu dengan gagah berani. Dia lalu mengurung Hayi di dalam gudang tersebut. Malam harinya, Sukte membujuk Jingsung agar mau menerima tawaran dari Paijo untuk membunuh pemilik rumah yang tidak mau pindah dari wilayahnya Samidi. Akan tetapi wilayah itu telah dijaga ketat seketat lejing ibu-ibu senam oleh tim patroli karena pemiliknya sudah mengadukan laporan kepada kepolisian setelah mendapatkan ancaman dari antek-anteknya Samidi. Meski begitu, Sukte terlihat yakin bisa menyelesaikan misi ini dengan baik. 그 주변 공사 때문에 보는 눈도 많고 임영택이 민원. 위험 부담이 너무 커. 목격자가 생길 거야. 응? 형. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemilik rumah yang dibicarakan dalam misi baru Goblin. Mereka adalah seorang profesor bernama Hyung dan istrinya yang bernama Sunja. Meskipun Hyung terlihat normal, tapi salah satu kakinya buntung dan harus mengandalkan kaki palsu untuk berjalan. Sementara itu, Sunja juga memiliki penyakit dalam yang parah dan harus segera dioperasi, tapi bukan operasi plastik. Dan selain menderita karena penyakit, mereka juga telah kehilangan anak selama 10 tahun dan sudah mencarinya kemana-mana. Di sini pun akhirnya terungkap mereka tidak mau meninggalkan rumah itu karena masih berharap anak mereka pulang. Beberapa hari kemudian, Sukte CS memantau rumah Hyung dari kejauhan. Kemudian mereka mengandalkan Hayi untuk membobol pintu rumah Hyung agar tidak dicurigai oleh polisi yang sedang patroli di sekitar rumah tersebut. Meskipun hampir ketahuan, untungnya Hayi berhasil membukanya dengan tepat waktu.
Hayi lalu mengawasi rumah itu sambil menunggu kelima ayahnya masuk. Di dalam sana, Hayi menemukan sebuah foto anak kecil yang sangat mirip dengan dirinya. Namun tidak berselang lama, Sunja melihat Hayi lalu diam-diam menghubungi Hyung dan mengatakan kalau rumahnya telah dibobol. Sementara itu, Hwayi mendengar suara getaran dari HP Nokia jadul Sunja. Tidak butuh waktu lama, Hwayi pun langsung menemukan Sunja yang bersembunyi di dalam lemari. Akan tetapi, dia memilih untuk diam dan tidak memberitahu Sukte karena merasa kasihan dengan Sunja. 안녕. 내 아빠. Tanpa membuang waktu lagi, Sukti CS yang sudah berada di dalam rumah bersiap untuk melakukan pembunuhan sambil menunggu Hyung pulang ke rumah tersebut. Tapi sialnya Hyung justru pulang lebih cepat di luar dugaan Sukti CS. Mau tidak mau, mereka pun langsung mengeroyok Hyung saat itu juga hingga kaki palsunya pun terlepas. Kemudian Jing Sung menginterogasi Hyung sambil menghajarnya. Dia lalu bertanya tentang Sunja yang tidak terlihat di rumah tersebut. Untuk melindungi istrinya, Hyung pun berbohong dan mengatakan kalau Sunja sedang pergi ke kampung halamannya yang tidak lain adalah Nganju. Namun tiba-tiba melihat itu, Bomsu pun langsung mengejar Sunja. Lalu di tengah pelariannya, Sunja mengalami kejang-kejang seperti kesurupan kuntilanak merah. Dan untungnya ada dua orang kuli baik hati yang mau menolongnya. Di waktu yang sama, Sukte terlihat sangat murka kepada Hayi yang membiarkan Sunja kabur begitu saja. Situasi pun menjadi semakin rumit karena salah satu kuli yang menolong Sunja berusaha menangkap Bonsu. Mau tidak mau, Bomsu pun terpaksa menghabisinya. Dan karena waktu mereka sudah terbatas, Sukte pun menyuruh Hayi untuk mengeksekusi Hyung agar dia menjadi pria yang tidak segan untuk membunuh siapapun. Meskipun awalnya ragu, tapi pada akhirnya Hayi mampu mengeluarkan monster yang ada di dalam dirinya lalu menembak Hyung secara membabi buta. Setelah kejadian itu, polisi langsung datang ke TKP untuk menyelidiki kasusnya. Dan seperti biasa, yang memimpin penyelidikan ini adalah Paijo sehingga dia bisa menutupi bukti-bukti yang mengarah ke Goblin CS. Tapi kali ini dia harus bekerja lebih keras karena ada Sunja dan seorang polisi patroli yang sempat melihat wajah Hayi. Selain itu, bawahan Paijo juga curiga kalau kasus pembunuhan ini berkaitan dengan bisnis Samidi yang ingin membangun mall dan apartemen di wilayah tersebut. Meski begitu, Paijo berkata kepada bawahannya bahwa kasus ini hanyalah kejahatan biasa dan tidak ada kaitannya dengan Samidi. Percaya aja deh. 몇 군데 알아봤는데요. 남한테 피 안 주고 돈 모으는 사람 어딨어? Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok Samidi yang sudah disebut-sebut dari tadi. Dan saya kira mukanya sangar seperti mafia-mafia pada umumnya, tapi ternyata tidak. Dia lebih cocok jadi sugar daddy pengguna aplikasi ijo. Di sini dia terlihat kecewa karena Sunja masih hidup. Dia pun menyuruh anak buahnya yang bernama Jiwon untuk segera menghabisi wanita tersebut. 한번 다녀와야 하지 않겠어요? 네, 회장님. Di waktu yang sama, Jung Min diam-diam menyelidiki kasus pembunuhan Hyung karena kasus ini tidak akan terungkap karena dipegang oleh Paijo. Di TKP dia menemukan payung milik Hayi yang tertinggal di tempat itu. Dan ternyata di gagang payungnya ada alamat toko bunga bangkai yang merupakan kedok dari markas Goblin. Di sisi lain, Sukte CS terlihat sedang merencanakan pembunuhan saksi mata sebelum kasusnya menjadi besar. Lalu tidak lama setelah itu, mereka mendapatkan telepon dari Paijo yang kecewa dengan kelompok Goblin karena misinya gagal total. Dia pun memperingatkan Sukte dan kawan-kawan bahwa Samidi akan menghabisi mereka jika kasus ini viral. 중간에 낀 나는 Keesokan harinya, Jung Min mendatangi markas Goblin untuk menyelidiki kasus pembunuhan Hyung. Namun di sini dia mengaku sebagai pembeli bunga bangkai.
Di lain pihak, Hayi terlihat sedang berada di rumah Hyung dan Sunja karena penasaran dengan anak mereka yang hilang. Dia lalu masuk ke sebuah kamar yang penuh dengan mainan bocil. Dan pada akhirnya, Hayi pun sadar dan ingat dengan jelas kalau dia adalah anak mereka yang hilang setelah diculik oleh Sukte dan anggota Goblin lainnya. Lalu seketika Hayi pun merasa sangat menyesal karena telah membunuh ayahnya sendiri. Tapi saat dia ingin melampiaskan amarahnya, tiba-tiba melihat Sunja yang sedang COD dengan malaikat maut, Hayi pun langsung menyelamatkannya karena tidak mau kehilangan orang tuanya lagi. Setelah Hayi mengantarkan Sunja ke rumah sakit, dia melaporkan kejadian itu kepada polisi agar Sunja dijaga dengan ketat. Sementara itu, Paijo memberitahu Sukte bahwa Hayi telah berkhianat dan berpotensi untuk merusak semua rencana mereka. Namun Sukte tidak percaya dengan perkataan Paijo, dan menurut Sukte, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghabisi Sunja. 그년이 애를 봤으면 그년을 어떡할지 물어야지, 안 그래? Di waktu yang bersamaan, Hayi sudah berada di markas Goblin untuk meminta penjelasan kepada Jimsung karena Jimsung adalah ayah angkatnya yang paling pengertian. Dia lalu bertanya kenapa para Goblin menculiknya sewaktu masih bocil. Akan tetapi Jimsung tidak bisa menjawabnya. Tanpa basa-basi lagi, Hayi pun langsung menodongkan pistol kepada ayah angkatnya tersebut. Melihat Hayi yang marah, Jimsung merasa sangat bersalah dan membiarkannya untuk balas dendam. Lalu inilah yang terjadi. Tidak lama kemudian, Sukte masuk ke ruangan Jinsung dan langsung terkaget-kaget karena pembunuh itu sudah tewas. Dan tanpa membuang-buang waktu, dia langsung memberitahu anggota Goblin yang lain bahwa Hayi telah mengetahui masa lalunya dan berniat untuk balas dendam kepada mereka. Bersamaan dengan itu, Jiwon dan anak buahnya mendatangi Paijo untuk membicarakan tentang Sunja yang masih belum dibunuh. Karena jika Sunja masih hidup, maka dia bisa mengancam jalannya pembangunan mall dan apartemen yang sudah direncanakan sejak bapaknya Naruto masih menjadi Hokage. Namun di sini Paijo menolak untuk kerjasama dengan antek-antek Samedi lagi karena dia sudah muak dengan mereka semua. Mendengar itu, Jiwon pun langsung memojokkan si Paijo lalu memasukkan pistol ke dalam mulutnya. Dan seketika Paijo pun kena mental dan ketakutan bukan main karena dia tidak tahu kalau Jiwon bisa sebrutal itu. Jadi mau tak mau, sekarang dia harus menuruti perintah Jiwon. Setelah pertemuan itu, mereka sepakat untuk membunuh Sunja dengan menyewa pembunuh bayaran lain karena kelompok Goblin sudah dicurigai. Pembunuh itu lalu menyamar menjadi salah satu pasien agar bisa masuk ke kamar Sunja. Kemudian, dia menyuntikkan racun ke dalam selang oksigennya. Tapi tiba-tiba Hayi muncul dari belakang dan langsung menghajarnya. Dalam waktu singkat, Hayi pun berhasil menghabisi pembunuh tersebut dan langsung melemparkannya dari jendela untuk mengalihkan perhatian. Di titik ini, Hayi benar-benar sudah menjadi pembunuh yang diinginkan Sukte, meskipun dia tidak akan mengikuti jejaknya. Sementara itu, Paijo pun langsung mengecek CCTV di mana Hayi berhasil kabur dari rumah sakit bersama membawa Sunja. Hayi kemudian memindahkan ibunya ke rumah sakit lain di daerah Nganju dan meminta bantuan Yu untuk menjaganya. Setelah itu, Hayi mendatangi gudang senjata milik Goblin di mana Bomsu sedang berada di sana. Dan ketika dia hendak memilih senapan, tiba-tiba Hayi menodongkan senjata dari belakang. Bomsu pun tidak tinggal diam dan langsung membalikkan keadaan. Sebagai ayah angkatnya, Bomsu tidak menyangka kalau Hayi berani melakukan hal tersebut. Padahal Bomsu berniat membunuh Sunja agar Hayi tidak ditangkap polisi atau dibunuh oleh Samedi CS karena hanya wajahnya yang dilihat oleh saksi mata. Akan tetapi Hayi tidak akan membiarkan ibu kandungnya dibunuh sehingga dia memilih untuk menghabisi para Goblin termasuk Bomsu. Tapi ketika mereka baku hantam, Sukte dan yang lainnya masuk ke dalam gudang tersebut. Alhasil, Hayi pun memilih untuk melarikan diri sambil membawa beberapa senjata api. Sukte yang tidak mau tinggal diam pun langsung mengejar Hayi dan menyuruh Bomsu untuk menembaki mobilnya dari belakang.
Dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung dengan sangat epik, di mana Hayi berhasil mengecoh 4 ayah angkatnya itu dengan skill menyetir yang luar biasa. Di sisi lain, Kite terlihat tidak tega untuk mengejar Hayi karena dia sangat menyayanginya. Tapi sayangnya, dia harus menurut kepada perintah Sukte. Lalu setelah kejar-kejaran yang cukup lama, Hayi mampu lolos dari mereka dan membuat Sukte CS menabrak sebuah bulldozer. 내가 가르친 거야. Di waktu yang bersamaan, Jungmin terlihat sedang berada di kantor polisi lalu memutar rekaman lama yang merupakan bukti penculikan yang dilakukan oleh para goblin kepada Hayi. Pada waktu itu, polisi gagal menemukan pelakunya karena Paijo sengaja melindungi Sukte dan kawan-kawan. Di lain pihak, Hayi menghubungi Sukte CS dan mengatakan kalau dia ingin bertemu mereka di tempat penculikan 10 tahun yang lalu untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa pikir panjang, Sukte pun langsung menyetujuinya. 10시까지 아빠들 모두 데리고 오세요. 기다릴게요. Setelah menghubungi mereka, Hayi kembali berhalusinasi dan melihat monster yang mengerikan. Namun kali ini, Hayi sama sekali tidak takut dan monster itu pun akhirnya menghilang secara perlahan. Keesokan harinya, Hayi mengirimkan sebuah surat kepada Samidi tapi menggunakan nama Sukte. Lalu ketika surat itu dibaca, ternyata isinya adalah sebuah ancaman di mana Sukte akan membeberkan kejahatan Samidi jika dia tidak mengirimkan uang ke tempat penculikan Hayi. Dengan kata lain, di sini Hayi ingin mengadu domba para jamet tersebut. Samidi yang kesal pun menyuruh Jiwon untuk menghabisi Sukte dan kawan-kawan. Singkat cerita, dua kubu ini pun bertemu di tempat yang sudah disepakati. Namun, Sukte CS bingung dengan kehadiran Jiwon CS di tempat itu, padahal dia tidak pernah mengirimkan surat. Dan untuk memastikan lagi, Jiwon menyuruh anak buahnya untuk menghubungi nomor yang ada di dalam surat. Dan benar saja, nomor itu adalah milik Hayi. Ketika dua kubu ini sedang kebingungan, tiba-tiba melihat itu, Jiwon pun langsung menyangka kalau Sukte berniat untuk membantai semua pasukannya. Padahal tembakan tadi berasal dari Hayi yang menembak dari jarak jauh. Tapi karena sudah salah paham, kedua kubu ini pun akhirnya saling baku tembak. Dan pergelutan ini pun berlangsung dengan sangat brutal di mana kedua kubu saling jual beli serangan. Selain itu, Sukte CS juga terlihat sadis ketika membunuh anak buah Jiwon. Lalu setelah berjibaku cukup lama, akhirnya Sukte CS mampu menghabisi Jiwon dan pasukannya. Akan tetapi Dongbom dan Bomsu juga ikut tewas setelah kehabisan darah. Di sisi lain, Sukte berniat untuk pergi ke rumah sakit lalu membunuh Sunja di sana. Tapi di luar tempat itu, Hayi sudah bersiap untuk menembaknya dari atas tower. Namun sialnya, Kite muncul dari belakang dan berusaha menghentikan Hayi hingga garis pembatas tower terlepas. Alhasil, Kite pun hampir terjatuh dari ketinggian 100 meter. Untungnya Hayi berhasil menarik tangannya, tapi meskipun begitu, Kite terlihat sangat pasrah. Dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk menghukum dirinya sendiri atas penculikan yang dia lakukan 10 tahun yang lalu. Dan sebelum pindah alam, Kite sempat meminta maaf kepada Hayi sambil meneteskan air mata karena bagaimanapun juga, selama ini dia sangat menyayangi Hayi seperti anak kandungnya sendiri. Melihat Kite yang sudah tewas, Hayi pun merasa sangat sedih karena Kite selalu bersikap baik kepadanya. Selagi Hayi meratapi kematian Kite, Sukte memutuskan pergi ke rumah sakit untuk membunuh Sunja. Tapi sebelum pergi, dia menembaki semua mobil yang ada di sana agar Hayi tidak bisa menyusul. Jadi mau tidak mau, Hayi pun terpaksa membajak mobil orang seperti di GTA. Sesampainya di rumah sakit, Sukte langsung menghampiri Paijo yang sedang menyandra Yu.
Dan tanpa basa-basi, Sukte pun langsung menghabisi polisi korup itu karena dia masih bekerja sama dengan Samidi. Bersamaan dengan itu, Hayi masih ngebut di jalanan hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Tapi walaupun sudah terluka parah, Hayi tetap berlari untuk menyelamatkan ibunya. Sementara itu, Sukte sudah berada di bangsal Sunja dan sebelum membunuh wanita tersebut, Sukte menceritakan masa lalunya yang sangat kelam di mana dia tinggal di sebuah panti asuhan milik keluarga Hyung. Namun pada suatu hari, Sukte mengalami halusinasi dan melihat monster seperti yang dialami oleh Hayi. Dan untuk menyembuhkan penyakitnya, dia memutuskan untuk meminta bantuan Hyung yang ternyata suka meruqyah orang. Tapi sayangnya ruqyah itu tidak bisa menyembuhkan penyakit Sukte. Bahkan penyakit halunya bertambah parah saat Sukte merasa cemburu kepada Hyung yang berpacaran dengan wanita yang dia sukai. Dan tidak disangka-sangka wanita itu adalah Yongju. Sukte yang merasa cemburu pun akhirnya memperihik-ihik Yongju lalu membacok kaki Hyung hingga diamputasi. Pada akhirnya kita tahu kenapa Sukte menjadikan Yongju sebagai budaknya dan kenapa Sukte menculik Hayi kemudian membesarkannya menjadi seorang pembunuh. Dan semua itu dia lakukan karena rasa cemburunya yang sangat besar. Setelah membacot panjang lebar seperti saya, Sukte pun akhirnya membunuh Sunja. Dan sialnya Hayi tidak sempat mencegah hal tersebut karena Sunja telah tewas. Hayi pun hanya bisa berteriak histeris dan bertekad untuk balas dendam kepada Sukte. Bersamaan dengan itu, Jungmin terlihat sedang mengunjungi markas Sukte. Namun di dalam sana hanya ada Yongju seorang. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Jungmin langsung menginterogasi Yongju dan mengungkap masa lalunya ketika masih di panti asuhan. Mendengar itu, Yongju pun merasa sesak napas karena trauma yang dialaminya. Terlebih lagi, Jungmin berniat untuk menangkap Hayi dan para goblin yang terbukti melakukan pembunuhan. Dan tentu saja Yongju membujuk Jungmin agar tidak menangkap Hayi. Akan tetapi polisi itu tetap ngotot hingga akhirnya Yongju terpaksa memukul kepalanya dengan batu ginjal. Beberapa saat kemudian, Sukte pulang ke markas dan sangat terkejut ketika melihat Yongju yang sedang membersihkan darah. Dia pun memuji Yongju karena telah mengamankan si Jungmin. Sukte yang merasa lelah pun menyuruhnya untuk membuat kopi kapal selam. Tapi kali ini Yongju tidak mau menuruti perintahnya yang membuat Sukte sangat marah. Sukte pun menyiksanya di dapur dengan sangat kejam. Namun tidak lama setelah itu, Hayi muncul dari belakang sembari menodongkan senjatanya. Lalu situasi pun menjadi semakin tegang ketika Jungmin terbangun dari pingsannya dan langsung menodongkan senjata kepada Sukte dan Hayi. Alhasil terjadilah baku tembak antara mereka bertiga. Tapi pada akhirnya Sukte berhasil menghabisi Jungmin dengan sangat brutal. Setelah itu dia mengancam akan membunuh Yongju apabila Hayi tidak mau meminta ampun kepadanya. Karena terpaksa, Hayi pun pura-pura minta ampun di depan Sukte. Namun saat Sukte menghampirinya, Hayi langsung menembak si jamet hingga tershutdown dengan mengenaskan. Satu tahun kemudian, Hayi mengirimkan sebuah hadiah kepada Yu berupa kamera mahal dan sebuah lukisan yang sangat bagus. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Samidi yang sudah berhasil membangun apartemen dan juga mall di wilayah yang sudah direncanakan. Tapi ketika dia sedang meresmikan tempat tersebut, tiba-tiba Hayi mengheadshotnya dari jarak jauh. Di akhir cerita, Hayi memutuskan untuk hidup bersama Yongju yang sudah dia anggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Lalu, film pun tamat dengan sangat menjametkan.
Dan film yang sangat plot twist ini mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan hati nurani meskipun orang-orang terdekat kita memiliki kelakuan yang sangat sampah seperti Samidi dan Paijo yang dulunya pernah menipu saya in real life. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Persatuan Jamet Kabupaten mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.